Halo kawan-kawan, selamat datang di channel MTS2 Anoko ya. Oke, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yang relevan dan sangat penting, yaitu tentang burnout. Apa itu burnout? Kok kelihatannya ataupun kedengarannya agak ke-Inggris-Inggrisan gitu ya. Burnout itu semacam stres ya, stres yang berkepanjangan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih itu burnout, kemudian bagaimana kita bisa mengidentifikasinya, dan yang paling penting bagaimana cara mengatasinya. Oke, yuk kita mulai. Sebelum kita membahas lebih lanjut ya, mari kita definisikan dulu apa itu burnout. Burnout adalah keadaan fisik dan mental yang disebabkan oleh stres kronis dan beban kerja yang berlebihan. Ini bisa terjadi di berbagai bidang kehidupan, termasuk pekerjaan, pendidikan, atau bahkan dalam hubungan pribadi. Nah, bagaimana kita tahu apakah kita mengalami burnout atau itu hanya stres? Berikut adalah beberapa gejalanya. Biasanya itu kalau seorang mengalami burnout, biasanya yang pertama itu kelelahan yang berkelanjutan, kemudian kehilangan minat dan motivasi, kemudian penurunan produktivitas, perubahan pola tidur dan makan, serta masalah kesehatan fisik dan emosional. Penting untuk mengenali gejala ini agar kita bisa mengambil tindakan yang tepat. Oke, burnout itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor ya. Beban kerja yang terlalu tinggi misalnya, kurangnya dukungan sosial, konflik di tempat kerja, atau kurangnya keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi dapat menjadi penyebab lain dari burnout itu. Penting untuk mengidentifikasi penyebab burnout agar kita bisa mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya. Nah, setelah kita mengetahui tadi ya, gejala-gejalanya, faktor-faktornya, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama, mengambil istirahat yang cukup dan merawat diri sendiri. Kemudian prioritaskan waktu untuk relaksasi, misalkan tidur yang cukup dan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Dan yang kedua, jangan takut untuk meminta bantuan. Nah, ini penting. Bicaralah dengan rekan kerja, teman, atau anggota keluarga tentang apa yang sedang kita alami seperti itu. Dan yang terakhir, pertimbangkan untuk mengubah pola pikir dan menetapkan batasan yang sehat dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Jadi pola pikir itu penting, sebab menurut Aristoteles kalau tidak salah itu kita berjalan di atas pikiran kita. Maksudnya konsep kita, konsep yang ada dalam pikiran kita, bagaimana kita memandang diri kita, maka secara tidak langsung sistem motorik atau saraf kita akan menstimulus kita akan melakukan hal itu. Misalkan kita menganggap kita tidak berharga, maka kita akan mencoba mencari penghargaan dari orang lain dengan melakukan hal-hal yang konyol, misalkan seperti itu. Nah, penting mengubah pola pikir ini. Kemudian kesimpulannya, burnout itu adalah masalah yang serius, namun bukan berarti tidak bisa diatasi seperti itu. Dengan mengenali gejala, penyebabnya, dan mengambil tindakan yang tepat, kita dapat mencegah dan mengatasi burnout ini. Jaga keseimbangan dalam kehidupan, dan jangan lupa yang terakhir ini, merawat diri sendiri. Ini merawat diri sendiri penting ya. Oke kawan-kawan, itu adalah burnout yang saya paparkan tadi mengenai definisi burnout, kemudian faktor-faktornya atau penyebab-penyebab terjadinya burnout, kemudian cara mengatasi burnout itu tersendiri.
Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian menemukan konten ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan like ya, serta subscribe dan bagikan atau share kepada orang yang mungkin membutuhkan terhadap video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.